Baik lagi dengan gue Gian, and welcome to What's on Film. Persaingan sehat Bumi Langit Cinematic Universe (BCU) versus Jagat Cinema Satria Dewa (JSS). Berbeda dengan MCU dan DCEU yang persaingannya udah kayak seperti Coca-Cola dan Pepsi, kita banyak melihat mutualisme yang dilakukan oleh kedua superhero movies lokal yang nanti bakal bersaing di pasarnya. Hal ini juga salah satunya dikarenakan ya pasar yang suka BCU dan Jagat Cinema Satria Dewa itu bakal orang yang sama. Karena superhero lokal, filmnya nggak sabrak-abrak. Dan kalau misalnya juga ada persaingan, berarti kan juga ada adu kualitas nih. Dan menurut gua yang paling diuntungkan di sini adalah salah satunya penonton, karena dapat tontonan oke terus. Mutualisme yang hadir dalam kedua superhero movie lokal kita, salah satunya bisa dilihat dari berbagi cast. Cecep Arif Rahman dalam film Gundala menjadi suara batin, villainnya Gundala, dan dalam Satria Dewa Gatot Kaca menjadi Pandega, ayahnya Yuda Gatot Kaca. Keterlibatan karakter Kang Cecep pun di sini adalah sama-sama tokoh penting. Dia supporting role yang sangat berpengaruh ke cerita dan pasti akan ternotis sama audiens. Jadi bisa jadi nih dalam kontrak mereka, jadi nggak ada perjanjian ketika lo ada di salah satu superhero movie project, lo nggak boleh ambil job dari kompetitor. Berarti nggak kayak gitu kontraknya. Selanjutnya seperti bagaimana kerajaan membuat perdamaian. Udah kayak Shu sama Wu aja nih di Dynasty Warrior. Timo Cahyanto sebagai sutradara di Bumi Langit Cinematic Universe, si buta dari Gua Hantu, di saat bersamaan sang istri Sigi Wimala di Jagat Cinema Satria Dewa sebagai Arimbi, ibunya Yuda Gatot Kaca. Walaupun gue yakin di sini nih sebenarnya bukan biar mereka itu nggak saling selek atau sindir rumput tetangga, namun terasa nih hawa kekeluargaan aja dari keputusan itu, dan fakta bahwa kedua film ini kan bisa jadi bakal rilis di tahun yang sama. Dan yang terakhir, baik film Bumi Langit Cinematic Universe maupun Satria Dewa Gatot Kaca itu menggunakan fight choreographer yang sama. Film Gundala untuk fight choreographer-nya adalah Kang Cecep itu sendiri. Bahkan yang jadi awang pun Faris Fajar, anaknya Kang Cecep. Dalam Satria Dewa Gatot Kaca, jauh sebelum proyeknya digarap sama Hanung Bramantio, kita sudah sempat ngobrol visi koreografi Kang Cecep Arif Rahman di film Satria Dewa Gatot Kaca. Yang berarti gaya bertarungnya dalam kedua film superhero movie ini mungkin akan 11-12. Walaupun beda, tapi mungkin akar silatnya bakal tetap kerasa sangat kental. Dan trivia nih, dalam filmnya John Wick 3 Parabellum pun salah satu fight choreographer-nya sendiri adalah Kang Cecep itu. Jadi dengan banyak pengalaman menggarap fight choreography dari film, membuat gue cukup penasaran nih apa yang nanti membedakan dari kedua superhero movies ini dari segi fightingnya. Dan menurut gue kenapa ini penting untuk menanggapi ombak dari MCU dan DCEU, karena mumpung sedang pandemi, mereka kan lagi nge-hold project-nya. Sedangkan kita bisa produksi. Jadi ketika pas waktu film-film MCU dan DCEU itu masuk ke Indonesia, kita udah punya film lokal yang genre-nya superhero juga bisa ikutan tanding untuk merebut pasar lokal. Dan gue berharap nih untuk pembedanya minimal akan sangat epic dan penuh mobilitas yang legend nih dari segi koreografinya untuk film superhero kita. Bicara soal mobilitas yang epic dan legend itu, kalau mobilitas legend jadi kayak Mobile Legends. Nah, lu kalau mau lihat Mobile Legends yang keren, lu harus nonton Piala Menpora Esports 2020 Axis, dan lu bisa nonton di channelnya ESPL_ID. Dan kalau misalnya pengen tahu regulasinya gimana, siapa yang akan tanding selanjutnya, lu bisa cek website di pialamenporaesports.espl.id. Langsung aja OTW. Dan kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com, karena di situ pembahasan soal film dan game lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.